Jaiden menoleh ke arah pintu yang baru saja dibuka dari luar. Awalnya dia akan memarahi siapa orang yang berani menerobos masuk ruangannya tanpa permisi. Namun, saat menemukan Heru, Jaiden langsung mengurungkan niatnya. "Pak J, ada kabar?" Heru berucap sambil berjalan terburu-buru. "Katakan dan cepatlah pergi," ujar Jaiden malas. Jika ada kompetensi bawahan paling menyebalkan, paling gak tahu diri, matre, paling tidak sopan, maka Jaiden akan mendaftarkan Heru. Jaiden heran, kenapa dirinya bisa betah mempekerjakan Heru sampai bertahun-tahun. Segitunya, Heru menatap protes Jaiden. Dengan lebay menyentuh dadanya seakan dia telah dianiaya. "Heru," Jaiden mendesah pelan. "Katakan saja cepat. Jangan malah banyak drama." Iya, Heru berjalan ke arah sofa, lalu duduk di sana. Setelah merasa nyaman, Heru mulai angkat bicara. "Oma nyuruh saya mempercepat perusahaan milik Pak Kenan bangkrut. Sekarang semua perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Pak Kenan mundur akibat tekanan dari Oma Tiran. Sepertinya Oma marah akibat kejadian malam sebelumnya." Jaiden menimpali sambil mengangguk paham. Satu lagi, Heru menatap ragu Jaiden. "Oma menyuruh saya menjual rumahnya. Apa?" Jaiden menatap kaget. "Iya, katanya karena Mbak Lintang memiliki kenangan menyakitkan di rumah itu. Setelah rumah terjual, Oma akan tinggal di panti jompo," jelas Heru. "Hanya saja untuk yang satu ini saya belum mengambil tindakan, ingin mendiskusikannya dulu dengan Pak J." Jaiden hampir tak percaya Oma Tiran rela menjual rumah yang memiliki banyak kenangan dengan sang opa. Mungkin saking bersalahnya Oma Tiran pada Lintang dia rela menjual rumah itu. "Saya yang akan membelinya, tapi kamu katakan saja pada Oma kalau orang lain yang beli," pinta Jaiden. "Cerdas Anda, Pak," kekeh Heru. Jaiden mendesah pelan, masalah dalam keluarganya bertambah rumit saja. "Oh, ya Pak. Cara deketin perempuan dalam waktu cepat gimana ya?" Heru nyengir malu, sebenarnya ini tujuan dirinya mendatangi Jaiden tapi sengaja mengatakan hal lain dulu agar tidak terlalu kentara. "Soalnya selama ini saya sudah coba ngasih kode ke dia, dianya gak ngerti-ngerti. Capek saya, Pak." Jaiden mengernyit, "Katanya kamu pakar cinta, masa nanya sama saya? Anda kan suhu?" Heru terkekeh. "Buktinya bisa dapatin Mbak Lintang dalam waktu sekejap, jadi ajarin ilmunya dong Pak." "Boleh," Jaiden menyeringai. "Tapi bayar." Bayar?" ulang Jaiden. "Saya hanya mencontoh kamu, tak ada istilah teman jika itu bisnis. Apapun masalahnya, uang solusinya. Jadi saya juga akan pasang tarif jika kamu ingin diajarkan ilmu menggaet perempuan." "Ternyata Anda adalah peniru yang tidak baik." Heru menelan ludah pahit, memilih bangkit dan keluar dari ruangan Jaiden. Jaiden terkekeh, akhirnya setelah sekian lama ada juga yang bisa membuat Heru kepincut. Karena urusan di kantor beres, Jaiden memilih pulang ke rumah. Sampai di rumah dia melihat Kila yang tengah menangis. Melihatnya menitikkan air mata, hati Jaiden teriris melihatnya. "Sayangnya Papa," panggil Jaiden. Kila yang tengah duduk di sofa mengangkat kepala, dia langsung turun dan menghampiri Jaiden. "Papa, apa yang akan Papa lakukan jika seorang ibu-ibu memarahiku?" Mendengar apa kata Kila, Jaiden langsung tersulut emosi. Laki-laki itu berjongkok di depan Kila, dengan wajah kesal bertanya. "Papa marahin balik anak ibu-ibu itu, jadi sekarang katakan siapa ibu-ibu yang berani marahin Kila?" Hua, bukannya tersanjung, Kila malah makin menangis. "Kila, jadi siapa ibu-ibu itu?" teriak Jaiden karena Kila malah pergi dari hadapannya. Jaiden menggaruk rambutnya yang tidak gatal sama sekali, bingung kenapa Kila malah makin menangis bahkan kini pergi. Apa ada yang salah dari pertanyaannya?
Sayang, panggil Jaiden saat masuk ke dalam kamar. Lintang yang tengah duduk di meja rias menoleh, menatap Jaiden dengan pandangan bertanya. Sepertinya seorang ibu-ibu memarahi anak kita, ujar Jaiden sambil melepas jas, menyimpannya ke keranjang kotor. Dia membuka kancing lengan kemejanya, menggulung hingga setengah lengan lalu mendekati Lintang dan mengecup dahinya. Padahal sudah tua, tapi malah mengganggu Kila yang masih 4 tahun hingga menangis. Lintang melirik, tatapannya menyipit sinis. Sedangkan Jaiden karena fokus dengan dirinya sendiri tak menyadari tatapan Lintang, malah melanjutkan ucapannya dengan nada kesal. Apa ibu-ibu itu tidak malu bertengkar dengan anak sekecil Kila? Lalu mau diapakan ibu-ibu itu sama Mas Jaiden? Tanya Lintang, memutar kursi hingga kini menghadap ke arah Jaiden. Jaiden mengerjap saat mendapati tatapan kesal Lintang, tapi dia tidak berpikir terlalu jauh dan malah menyangka kalau Lintang pun sama marah seperti dirinya. Jadi untuk menarik simpati Lintang, Jaiden sengaja mengeluarkan kata-kata yang akan membuat ibu-ibu itu menyesal karena sudah memarahi Kila. Yah, sedikit balasan. Jaiden mengedikkan bahu tak acuh. Balasan yang akan membuat ibu-ibu itu menyesal dan langsung berlutut meminta maaf di depan Kila. Lintang berdiri, berjalan ke arah Jaiden sambil melipat tangan di depan dada. Kamu juga marahkan karena ada yang memarahi Kila out, kenapa aku malah dicubit? Ringis Jaiden saat Lintang tiba-tiba mencubit perutnya. Sakitnya bukan main karena sepertinya Lintang menggunakan tenaga penuh melakukan hal itu. Ayo, lakukan hal yang akan membuatku menyesal hingga berlutut meminta maaf di depan Kila. Tantang Lintang. Hah. Jaiden menaikkan alis bingung. Namun, hanya butuh waktu 1 detik, pupil mata Jaiden melebar kaget setelah satu pemikiran masuk. Jangan-jangan. Oh, haha. Jaiden tertawa kaku, tapi jika kamu yang marahin Kila, tentu saja mana mungkin aku menegur. Aku tahu kamu pasti akan punya alasan, tidak akan memarahi Kila begitu saja. Lintang mendengus, tapi tak urung tetap kembali duduk di depan meja rias. Diam-diam Jaiden menghembuskan nafas lega, sebab berhasil menyelamatkan diri dari situasi mencekam yang lebih horor dari rumah angker sekalipun. Jaiden merutuki Kila, sebab anak gadisnya itu kenapa tidak bilang dengan jelas kalau ibu-ibu yang memarahinya adalah ibunya sendiri. Kila berantem sama anak tetangga, entah siapa yang mulai hanya saja saat aku datang anak tetangga sudah jatuh di air lumpur. Aku tanya Kila kenapa dorong dia, jawabannya bikin aku kesal karena katanya kata Paman Heru jika ada yang menindas lawan saja. Jelas Lintang mengatakan alasan kenapa Kila marah. Padahal aku gak bentak atau memarahi Kila, tapi pada dasarnya Kila memang anak yang dimanja dari kecil ya gitu mudah nangis. Jadi semuanya salah Heru, sayang. Kompor Jaiden. Iya, salah Heru. Gara-gara omongan Heru dirinya hampir dimarahin Lintang, padahal lukisan harga 10 M saja yang rusak gara-gara Lintang dirinya gak berani marahi. Sekarang dirinya malah keceplosan akan membuat ibu-ibu yang memarahi Kila menyesal padahal ibu-ibu itu Lintang. Alih-alih membuat Lintang menyesal Jaiden malah gugup duluan. Ya, gak salah Pak Heru juga. Lintang membalas. Hanya saja mungkin kita harus lebih baik dalam mendidik Kila, jangan malah nyalahin orang lain. Padahal tadinya Jaiden senang saat Heru disalahkan. Baiklah. Aku akan lebih berusaha lagi menjadi papa yang baik bagi Kila dan anak-anak kita nantinya. Jaiden mengerling, berdiri mendekati Lintang dan memeluknya dari belakang. Jadi bagaimana kalau kita kasih Kila adik? Tiap malam juga proses, sindir Lintang. Jaiden tertawa, mengecup puncak kepala Lintang sekilas sebelum kemudian tubuhnya didorong ke arah kamar mandi. Tunggu, Pak Handiko. Tut. Tangan Kenan gemetar saat melihat panggilan di ponselnya tiba-tiba terputus begitu saja, bahkan dirinya belum mengatakan apapun.
Melihat tidak ada pergerakan Jaden dalam menangani masalahnya, perlahan Kenan melirik ke arah sang istri yang kini duduk di sampingnya. "Ma, di mana Angel?" tanya Kenan perlahan tapi tajam. Mata Moni bergerak gelisah, sudah terlihat tidak nyaman dalam duduknya. Ada apa ya papa cari Angel?" "Gak usah banyak tanya. Di mana Angel?" tekan Kenan. "Pulang," lirih Moni. Kenan langsung berdiri, menyambar kunci mobil dan melaju menuju rumah Angel. Di rumah, dengan cepat Moni menghubungi Angel. Melihat bagaimana besarnya kemarahan yang tergambar pada sorot mata Kenan, Moni tahu putrinya dalam masalah. Moni juga tahu kalau Angel terus gagal menemui Oma Tiran dan Jaden, jadi sudah dipastikan kalau bantuan ke perusahaan milik suaminya tak didapatkan oleh Angel. "Angel, kenapa kamu gak angkat panggilan Mama?" gerutu Moni saat Angel tak kunjung mengangkat panggilannya. Karena Angel tak kunjung mengangkat panggilan, Moni beralih menghubungi Sony. Tak lama panggilan diangkat, dengan cepat Moni berucap, "Sony, di mana Angel?" "Ada," timpal Sony. "Mama mau bicara sama dia, ini penting," pinta Moni. "Lagi di kamar mandi tuh, Ma." "Kalau gitu bilangin sama Angel buat sembunyi, sekarang papa lagi menuju ke rumah kamu dengan keadaan marah," ujar Moni, khawatir jika sang suami melakukan kekerasan pada Angel seperti biasanya jika laki-laki itu marah. "Baik, Ma." Tut. Setelah panggilan terputus, Moni langsung bernafas lega. Namun, di tempat lain, Sony menyeringai sinis setelah panggilan terputus. Dia berjalan masuk kamar, mengambil ponsel milik Angel dan selagi perempuan itu di kamar mandi segera menghapus riwayat panggilan dari Moni. Dengan begini Angel tidak akan tahu kalau dia dihubungi mamanya, gumam Sony sambil terkekeh licik. Tak berselang lama suara mobil berhenti, tanpa melihat pun Sony tahu kalau itu adalah Kenan yang datang. Sony berjalan ke arah ruang tamu, duduk di sana karena yakin sebentar lagi drama akan dimulai. "Brak! Angel!" teriak Kenan setelah dia membuka pintu rumah dengan kasar. "Dia ada di kamar," timpal Sony santai. Kenan melirik sekilas, lalu kembali berteriak, "Angel, turun kamu. Papa tahu kamu ada di rumah, jika tidak turun papa cari kamu dan gulingkan dari lantai atas." Di dalam kamar, Angel mengumpati Sony karena tahu kalau laki-laki itu yang pastinya mengatakan pada Kenan tentang keberadaannya. Terpaksa Angel keluar dari dalam kamar, menuruni anak tangga dan menghadapi Kenan yang tengah marah. Plak! Angel merasakan pipinya panas luar biasa saat satu tamparan mengenai salah satu pipinya. Dia bergeming dan tetap berdiri pada posisi. "Kamu berbohong pada papa," bentak Kenan. "Oma Tiran dan Jaden tidak bisa kamu temui, kan? Itu sebabnya bantuan ke perusahaan tidak ada," ngaku. "Iya, aku minta maaf," lirih Angel. "Dasar sialan," murka Kenan. Bruk! Angel menahan ringisan saat punggung menubruk meja akibat tubuhnya didorong kasar oleh Kenan, sebab sudah terbiasa dengan tingkah sang papa yang selalu menjadikan dirinya sama hidup ketika marah. Saat Angel menatap Sony, laki-laki itu malah menyeringai sinis seakan puas dengan apa yang dirinya terima. "Berani sekali kamu berbohong pada papa. Aku sudah mencoba menghubungi Oma Tiran dan Jaden, tapi dua orang itu seakan menolak kedatanganku papa," bela Angel. "Aku sudah melakukan sebisaku, jadi tolong jangan kasar lagi." "Ada apa?" Suara Kenan berubah pelan, tatapannya menjadi was-was. "Apa Oma Tiran dan Jaden sudah tahu kalau kamu bulan gadis muda yang menolong mereka?" Angel tertegun, menatap sang papa dengan pemikiran yang sama. Sedangkan Sony, laki-laki itu tetap santai duduk di sofa. "Excited banget," keke Jaden saat melihat Lintang menyiapkan bekal untuk Kila sekolah. Ini hari pertama Kila sekolah,
Aku gak sabar mau antar sama jemput dia tiap hari seperti ibu yang lain. Perempuan berusia 25 tahun itu begitu bersemangat. Sebelumnya aku gak pernah berpikir bisa melakukan hal ini mengingat bagaimana kondisi Kila, tapi siapa yang tahu sekarang Kila hampir sembuh dan diperbolehkan sekolah. Andai aku mengetahui Kila dari kecil, mungkin Lintang tak akan terlalu menderita dan Kila tak aman terlalu lama menahan sakit. Batin Jaiden. Aku ikut antar Kila, iya. Pinta Jaiden. Boleh dong. Jaiden menopang dagu, memperhatikan Lintang yang memiliki wajah lumayan pucat dari hari-hari biasanya. Saat melihat tanggal kalender di ponsel, dia bergumam sesuatu dan men-3 pelan. Datang bulan. Membuat Jaiden sedikit cemberut karena tidak bisa mencicil buat adiknya Kila malam nanti. Mama, Papa, suara nyaring yang terdengar renyah khas anak-anak terdengar. Jaiden dan Lintang menoleh, keduanya menemukan gadis kecil yang cantik dengan balutan seragam TK. Mata Lintang berbinar, menghampiri Kila dan memeriksa tas yang harus dibawa. Semua yang kamu suruh sudah dimasukkan, ujar Jaiden, takut Lintang menemukan kesalahan. Iya, lengkap. Timpal Lintang, lalu mengambil bekal makanan dan ikut memasukkannya ke dalam tas. Nanti dimakan saat di sekolah, iya. Jangan jajan sembarangan, jangan makan sembarangan, jangan panas-panasan, jangan berantem, Kila harus dengerin apa kata Bu Guru. Paham. Kila berkedip 1 kali, bingung harus paham yang mana dulu. Mama, kenapa banyak sekali kata jangannya? Lintang mengerjap, baru sadar kalau Kila hanyalah anak berusia 4 tahun. Jaiden terkekeh, lalu mendekati Kila dan mengangkatnya untuk duduk di kursi. Mama bilang Kila jangan nakal, oke. Oke, Kila mengangguk patuh. Acara sarapan selesai, Jaiden mengantar Lintang dan Kila ke sekolah. Setelahnya Lintang ke toko, Banti giliran terakhir dirinya. Sekarang Jaiden bersama Lintang, tapi bibir Jaiden sedikit cemberut membuat Lintang menatapnya aneh. Kenapa sih mas? Tanya Lintang heran. Enggak, timpal Jaiden. Bibirnya gak usah cemberut kalau gitu, Lintang mencubit pelan bibir Jaiden. Pada akhirnya Jaiden tertawa, Lintang selalu bisa membuat moodnya membaik. Malam hari Jaiden baru pulang karena pekerjaan yang lumayan padat. Begitu membuka pintu dia tertegun melihat Lintang yang baru selesai salat. Matanya menggerjap, bukankah sudah jadwal Lintang datang bulan? Udah pulang, mas. Sapa Lintang sambil melepaskan mukena. Udah, jawab Jaiden pelan. Untuk sekali lagi Jaiden melihat kalender, tapi jelas ini waktunya sang istri datang bulan. Jaiden hafal sirkulasi datang bulan Lintang bahkan dari dulu, tapi apa waktunya jadi mundur. Seharian ini aku pusing sama mual, gak tahu kenapa bawaannya mau yang segar-segar mulu. Keluh Lintang sambil membantu melepaskan jas yang dikenakan Jaiden. Diam-diam Jaiden melirik perut rata Lintang, berpikir apa ada bayi di sana.